Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Ya, mudah-mudahan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita memasuki puasa atau hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan, selalu diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk bisa menjalankan semua ibadah, khususnya puasa Ramadan. Kita bisa menjaga semua ucapan, perbuatan, tingkah laku kita agar pahala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulia Ustazah pada Haji Ahad ini yang insya Allah pada hari ini akan menyampaikan tausiah mengisi kegiatan ya pada hari pertama di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat menyimak dengan baik, kemudian dapat mengambil intisari dan hikmah dari apa yang beliau sampaikan dan bisa menambah wawasan keilmuan kita, khususnya berkenaan materi hari ini, yaitu tentang keutamaan di bulan suci Ramadan, yang insya Allah beliau sampaikan ikut memperkuat dan memotivasi kita untuk ibadah kita bisa lebih maksimal dan lebih giat dan lebih gigih lagi dalam memaksimalkan bulan Ramadan pada tahun ini. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Jaini untuk menyampaikan tausiah pada hari pertama di bulan Ramadan ini. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Oke. Silahkan Ustadz. Baik, syukran al-Ustadz Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya diberikan kesehatan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan dan bisa semuanya mengikuti kegiatan pesantren Ramadan online dan tidak ada gangguan ya, baik gangguan kesehatan maupun gangguan jaringan ya. Termasuk Ustadz juga nih hari ini mudah-mudahan ya, dengan berkat sinyal yang ada ya, sinyal Telkomsel ini mudah-mudahan ya bisa
sambung semuanya bisa didengar dan bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahra Ramadan al-karim. Wa syahru Ramadan huwa syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidi waladi adnan imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram mudirul madrasah al-mutawassithah al-mumayyazah Madinatul Ilmi Al-Ustadz Arif Baitika Rahman Al-Majid Tarbiyah. Ustadz Arif ada ya? Sehat ya Ustadz? Wa naibul mudir liqismi tarbiyatit tullab Al-Ustadz Nasrullah wa jami'il asatidah wal ustadzat wa jami'i awliya'ut tullab wat talibat al muhtaramin wal muhtaramat abna'it tullab wa banatit talibat as-salihin was salihat. Alhamdulillah di pagi hari pertama 1 Ramadan 1443 ini kita semua alhamdulillah diberikan taufik dan hidayah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman melaksanakan rukun Islam yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terlebih lagi sekolah kita alhamdulillah untuk tahun ini juga bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan online. Alhamdulillah kita dulu telah berdoa kepada Allah sejak 2 bulan yang lalu dengan doa sejak di bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua sejak berada di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan kita diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan alhamdulillah usia kita sudah masuk di awal Ramadan. Doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi bisa mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, tausiah pada pagi hari ini, dan juga mudah-mudahan seterusnya sampai akhir Ramadan. Dan
namanya ya, nama pesantren kita, nama kegiatan pesantren online kita yaitu pesantren Ramadan online ya. Ini kalau di bahasa Arab kan ya bisa disebut dengan Madrasatul Ramadan, sekolah Ramadan atau Ma'had Ramadan, pesantren Ramadan. Dan pesantren Ramadan kita berbeda dengan pesantren-pesantren yang lain yang mana biasanya disebut dengan pesantren kilat ya. Kalau pesantren kilat ya secepat kilat sebentar saja. Tapi kalau kita pesantren Ramadannya atau madrasah Ramadannya insya Allah full ya, 1 bulan ya. Sebelum Ramadan kemarin sudah sosialisasi, hari ini hari perdana, kemudian sampai akhir Ramadan bahkan melebihi sampai bulan Syawal ya, karena juga dituntut juga puasa Syawalnya. Kemudian baru nanti laporannya di bulan Syawal ya. Jadi pesantren kita full, alhamdulillah, bukan pesantren kilat. Luar biasa. Kemudian yang kedua lagi yang Ustadz takjub ya. Coba kalian perhatikan tema pesantren Ramadan online kita tahun ini. Apa itu kira-kira temanya? Ada yang sudah baca nggak tema pesantren Ramadan apa? Coba. Siapa yang bisa menjawab ini? Tema pesantren Ramadan tahun ini apa? Untuk hari ini Kak Ustadz. Nah, yang tertulis tema Ramadan bukan judul tausiah hari ini bukan. Ya, tetapi tema Ramadan tahun ini. Kokohkan hati dengan Quran. Ya, kuatkan hati dengan Al-Quran. Sebentar, ulangi lagi. Kokohkan hati dengan Iman. Iman, kemudian Taklukkan dunia dengan Al-Quran. taklukkan dunia dengan Al-Quran. Luar biasa ini. Ya, siapa tadi yang menjawab namanya? Balkis Ustaz. Balqis Khairun Nisa, alhamdulillah ya. Balqis Khairun Nisa kelas 9B ya. Nah, alhamdulillah ini perhatian nih seperti Balqis ini ya. Jadi tahu judulnya tema Ramadan tahun ini. Kalau kita mengingat-ingat tema Ramadan tahun dulu apa ya? Siapa yang masih ingat? Mungkin ustaz-ustazanya masih ingat nih yang ada gawai-gawainya dulu. Apa ya, Ustaz juga jadi lupa nih ya. Ya apa? Internet biasa dengan iman taklukkan dunia dengan Al-Quran. Ini Ustaz ya penggasnya kita juga belum tahu Ustaz Arif atau Ustaz Nasrullah nih atau Ustaz Munir. Ustaz Arif ada nggak ya? Ada Ustaz? Ustaz Arif Baitur Rahman Mutir ada. Pencetusnya Ustaz Arif nih. Temanya. Ustaz Arif, luar biasa. Mungkin beliau ada nggak di sini ya? Apalagi berhalangan nih beliau ya. Lagi mau mendengar sebenarnya nih Ustaz Arif atau yang lainnya apa ya? Jadi judul temanya ini mohon maaf Ustaz. Ya. Suaranya Suara terputus-putus. Coba atau coba pian lepas aja kan lagi anunya. Nah, belum lepas nih. Ya, maaf. Ya. Jadi ulun takjub dengan tema tahun ini, judul apa tema Ramadannya ya. Jadi kokohkan hati dengan iman, kemudian taklukkan dunia dengan Al-Quran. Ini luar biasa Ustaz, anunya apa? Temanya berat banget dan luar biasa ini pencetusnya ini Ustaz. Anak takjub Ustaz. Jadi apa kira-kira ini latar belakangnya Ustaz?
Ya, ulun kemarin juga baru tahu, kemarin ada inisiatif Ustadz Arif, kata beliau nih temanya coba kita rubah, gimana kata beliau. Tahu-tahu sudah cetuskan beliau seperti itu, makanya belum tahu juga nih latar belakang kalimat itu. Luar Iya. biasa tuh maknanya tuh. Iya, luar biasa ini maknanya. Nanti mungkin sekali-sekali beliau ketika tidak berhalangan nanti akan menjelaskan kenapa temanya seperti ini, supaya arah pembahasan kita menuju ke sini ya, supaya ini seakan-akan adalah jadi apa namanya tujuan utama ya target kita, supaya bisa tercapai ya. Jadi ini Ustadz Arif luar biasa mendapat taufik hidayah mengambil tema seperti ini ya. Bahkan kalau tidak salah nanti Syekh Palestina juga akan berbicara tentang Al-Quran juga katanya ya. Nah ini. Jadi ini kita berupaya ya untuk mewujudkan tema ini agar bisa terwujud, maka materi-materi yang disampaikan juga akan mengarah ke sana ya. Kemudian Ustadz ingin merinci dulu beberapa poin-poin ya, poin-poin penting, kemudian hubungan-hubungan antara tema Ramadan tahun kemarin dengan tema Ramadan tahun ini ya. Pertama, tahun kemarin kita diupayakan untuk menghindari pengaruh negatif dari gawai, dari HP, dari internet, kemudian mengisi waktu dengan kegiatan yang positif ya. Nah, kemudian tahun ini temanya sudah meningkat ya. Dianggap kalian sudah bisa menghindari pengaruh negatif dari gawai, dari HP ya, dari internet. Kemudian sekarang sudah meningkat kepada pengokohan hati. Pengokohan hatinya yaitu dengan iman lagi. Iman ya, bukan sekedar ilmu, tetapi iman yang lebih tinggi. Nah, jadi ini yang pertama, hubungannya adalah dengan tahun ini kita ingin menguatkan hati dengan iman. Kemudian menghubungkannya lagi dengan bulan Ramadan. Jadi bagaimana tema ini bisa terwujud dengan kegiatan Ramadan kita. Dengan Ramadan, dengan keutamaan bulan Ramadan, yang mana merupakan juga Ramadan ini adalah bulan iman ya, bulan iman. Benar nggak Ramadan ini adalah bulan iman? Kalau Ramadan benar-benar bulan iman, ya, kira-kira apa dalilnya yang menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah bulan iman ya. Nih kalian kan biasanya nih di pagi hari ya selalu membaca bait-bait syair, kemudian sering kami dengar dalilnya. Nah, ini siapa nih pencetus dalilnya nih? Ustazah Munirah ya. Ustazah Munirah ada di sini? Ustazah Munirah. Ada Ustaz. Nah, ini Ustazah. Dalilnya Ustazah. Ini perlu dalil nih Ustazah. Ini sebelum bertanya kepada murid-murid, ulun bertakon para guru-guru dulu Ustazah, merubah cara nih ya. Merubah metode ya. Apa itu Nah, Ustazah Munirah dulu nih yang akan menjawab nih Ustazah ya. Bulan Ramadan katanya bulan iman ini. Nah, dalilnya Ustazah, dalilnya. Nah, apa ya menurut Ustazah Munirah ya? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Masya Allah, luar biasa ya. Ini Ustazah Munirah sudah mencontohkan kepada kalian ya. Ya, tadi kalau Ustadz Arif hadir mungkin beliau akan mencontohkan juga, akan menjelaskan ya. Ya, sekarang yang kedua Ustazah Munirah ya. Ustazah kalian di CMI ini luar biasa ya. Jadi dalilnya banyak ya, apalagi Ustazah Munirah ini dalilnya ya terkenal ya. Beliau hari ini menyebutkan dalil bahwa Ramadan itu adalah bulan iman. Kata beliau, man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Ada kata-kata iman, karena iman ya.
Jadi bukan karena ikut-ikutan, tapi benar-benar karena iman. Ada kata-kata imannya. Dan beliau mengemukakan sebuah hadis sahih ya, hadis Bukhari Muslim ya, sahih. Nah, setelah bertanya kepada Ustadz Ustadzah, ini nanti giliran siswa nanti yang menjawab ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan menguatkan iman ya. Dalilnya adalah yang disebutkan Ustazah Munirah tadi, barang siapa yang puasa Ramadannya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang Ustadz ingin dari siswa-siswi yang menjawab nih. Kalau Ustazah Munirah tadi sudah menjawab bahwa bulan Ramadan itu bulan iman dengan sebuah hadis. Coba Ustadz ingin bahwa siswa dan siswi menjawabnya dengan Al-Quran. Bahwa Ramadan itu kaitannya adalah dengan iman atau orang-orang yang beriman. Silahkan salah seorang siswa atau siswi menyebutkan sebuah dalil bahwa Ramadan itu berkaitan dengan iman. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Ayo, nanti disebutkan namanya nih. Siapa yang duluan? Kayak tadi Balkis ya. Sekarang siapa lagi? Sebelum Balkis lagi nih, yang lain. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Supaya aktif ini dari Ustadz dan dari kalian juga. Soalnya tadi apa Ustadz? Soalnya adalah apa dalilnya dari Al-Quran bahwa Ramadan itu berkaitan dengan keimanan, dengan orang-orang yang beriman. Yang hai orang-orang yang beriman tuh Kak Ustadz. Ya, hai orang-orang yang beriman. Coba bacakan ayatnya. Priska, ayo Priska dari 8D, 8C ya. Apa Priska, wahai orang yang beriman? Apa ya? Ayo yang lain juga boleh ya, yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, kata Priska. Apa lanjutannya Priska? Ayo siapa yang bisa bacakannya ayatnya yang ya ayyuhalladzina amanu? Yang Al-Baqarah 100 berapa itu? 183. Aisyah tahu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu Kak Ustadz. Ya, betul ya. Ada ayat Al-Qur'annya enggak Priska? Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Coba bacakan Priska. Juga di buku pendamping, buku pendamping coba. Dari agenda bisa. Kalau enggak Silakan PAI kelas 8. Pelajaran PAI kelas 8 atau buku agenda yang baru kalian tebus kemarin. Pengen ini ayat ini dihafal oleh semuanya ini. Ya, Siapa yang bisa ayo bacakan ya ayyuhalladzina amanu? Masya Allah. Nih. Siapa ini Priska atau siapa? Siapa namanya? Aisyah. Aisyah ya. Ini luar biasa, alhamdulillah ya. Sebenarnya ini banyak nih yang hafal ya, cuman malu-malu ya. Jadi kalau bisa ini setiap Ustadz yang menyampaikan materi ya, kalian ditanya ya, langsung jawab ya. Jadi tadi kan Ustadz mencontohkan, sudah dicontohkan Ustadz Ustadzah ya, ketika ditanya bisa menjawab semuanya ya. Nah, siswa-siswi juga ya, itulah kegiatan ya, cara belajar kita supaya efektif ya. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan
bahwa bulan Ramadan itu berkaitan dengan bulan iman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, itu dalil bahwa Ramadan itu adalah bulan iman, bulan untuk mengkokohkan keimanan atau syahrun litaqwiyatil iman. Ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang berikutnya Ustadz Ali ada nggak ya? Ya, pertanyaan yang berikutnya, silahkan siapa yang bisa jawab. Kalau kita berbicara tentang iman, maka iman itu letaknya di mana? Ya, iman itu di mana letaknya, di tubuh kita atau di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iman di mana letaknya? Di mana? Di dalam hati. Betul, di dalam hati. Siapa ini namanya? Nada, Ustadz. Nada Almira atau Nada siapa? Nada Almira, Ustadz. Nada Almira kelas berapa? 8B. Kelas 8B ya. Kelas Ustadz ini, alhamdulillah. Nada Almira sudah mencontohkan kepada kalian ya. Kelas 8B yang lainnya supaya aktif seperti Nada ya. Iman itu kata Nada letaknya di hati ya, bukan di tubuh kita. Di mana letaknya ya, Pak? Di hati ya, bukan di mata, bukan di mulut ya, bukan di penampilan, tapi di hati letaknya. Maka tema kita mengkokohkan hati dengan iman ini pas ya. Memang letaknya iman itu adalah di hati ya. Jadi iman itu kan adalah qaulun bil lisan, ucapan diucapkan dengan mulut. Orang ketika masuk Islam menyatakan iman, dia membaca 2 kalimat syahadat. Itu adalah pengakuan mulut. Tetapi ketika dia tidak mengakui hati, maka keimanannya tidak diakui. Maka itu disebut orang munafik ya. Cuman di mulutnya saja mengaku beriman, tapi hatinya bohong. Tapi orang beriman yang benar-benar, selain dia mengucapkan di mulut, membaca 2 kalimat syahadat, menyatakan dirinya beriman, hatinya membenarkan. Nah, makanya ini kita akan banyak membahas masalah hati ya, masalah keimanan ini. Al-iman mahalluhu al-qalbu. Iman itu tempatnya adalah di hati. Kemudian selain diucapkan dengan lidah, saya beriman, membaca, saya bersyahadat bahwa Allah adalah Tuhan, Rasulullah Muhammad adalah Rasul Allah, dibenarkan dengan hati, lalu harus dibuktikan dengan anggota tubuhnya. Seperti hari ini misalnya puasa. Puasa ya, tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke mulut kita baik berupa makanan atau apa saja. Selain itu juga mempuasakan hati kita dari yang tidak baik. Nah, kalau mulut juga dari berkata yang kotor, kemudian hati kita juga ya, supaya bisa berpuasa ya, prasangkanya baik, kemudian sifat-sifatnya, pekerjaan-pekerjaan hatinya juga selalu yang baik-baik. Jadi dibuktikan dengan amalan anggota tubuh, seperti misalnya puasa, kemudian misalnya sholat, maka anggota tubuhnya melaksanakan sesuai aturan sholat. Kemudian nanti boleh mulai sekarang atau di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan melaksanakan zakat juga ya. Nah, ini katanya sekolah juga sudah memfasilitasi bagi yang mau berzakat ke sekolah ya, bukan sekolah yang menerimanya, akan disalurkan lagi ya kepada fakir miskin. Kemudian juga yang lainnya ya, baik zakat fitrah ataupun juga zakat harta. Nah, itu adalah bukti membuktikan keimanan kita. Salat,
puasa, zakat, kemudian juga haji juga dibuktikan juga. Berangkat haji bagi yang mampu, ini yang ingin membuktikan keimanan yang ada di hati. Baik, yang berikutnya, kalau orang lain itu melihat sesuatu, menilai orang biasanya melihat dari fisiknya, melihat dari bentuknya. Oh ini cantik, oh ini ganteng, oh ini keren, oh ini hebat, oh ini kuat badannya, fisiknya ya. Oh ini lemah. Nah, ini penilaian orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, kepada fisik kalian ya. Tetapi yang Allah lihat, yang Allah perhatikan, yang Allah nilai adalah qulubikum, hati kalian yang berisi iman, kuat atau lemah atau tidak ada sama sekali imannya ya. Nah, itu yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun ila a'malikum, kepada amal kalian, amal adalah yang membuktikan dari iman yang ada di hati tadi. Nah, itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaitannya dengan tema, yaitu mengokohkan hati dengan iman. Kemudian yang kedua adalah menaklukkan dunia dengan Al-Quran. Menaklukkan dunia dengan Al-Quran. Nah, selama ini kan dunia seakan-akan dikuasai oleh orang-orang non-muslim, orang-orang barat. Nah, bagaimana kaum muslimin juga bisa menaklukkan dunia? Jawabannya adalah dia harus menaklukkan dunia dengan Al-Quran. Bukan sekedar dengan pengetahuannya, dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, tapi harus dengan Al-Quran ya. Al-Quran menyuruh beriman dulu ya. Kemudian mengajarkan pelajari ini ya. Nah, ketika itu bisa terwujud, maka insya Allah dunia itu akan takluk dengan berkat Al-Quran. Makanya teman-teman kalian ya, ada yang khusus tahfiz camp. Nah, ini untuk penguatan Al-Qur'annya dari segi hafalannya, bukan segi hafalan saja, tapi juga adalah pengamalan Al-Qur'annya dan penguasaan ilmu Al-Qur'annya. Nah, jadi itu yang ingin, beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai tema Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan bisa tercapai dan kita selalu mengarah ke sini. Hati kita selalu dipenuhi dengan keimanan ya, karena iman itu turun naik. Kemudian kita ingin menaklukkan dunia juga adalah dengan Al-Qur'an, bukan dengan kehebatan kita ya, tapi dengan panduan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini juga merupakan sebuah obat bagi penyakit ya, mau penyakit fisik maupun penyakit psikis ya, penyakit zahir maupun penyakit batin, termasuk penyakit kelemahan umat Islam ya, maka Al-Qur'an adalah obatnya. Ada sebuah ayat Al-Qur'an ya, yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 82 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Dan turunnya di bulan Ramadan lagi ya. Apa itu? Yang menjadi penawar ya, Al-Qur'an yang diturunkan itu menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat, penawar obat untuk semua jenis penyakit, mau penyakit fisik ataupun psikis ya, mau penyakit paling parah ya, COVID apa saja macam-macamnya, Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang tahu ya dengan Al-Qur'an, dia mengobati orang-orang yang kena COVID dengan Al-Qur'an saja, dengan ayat-ayat Al-Qur'an.
Nah, kemudian juga Al-Quran menjadi rahmat bagi orang yang beriman, sebagai obat dan rahmat. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang lain yang tidak beriman, orang-orang yang zalim? Orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Ya. Nah, jadi itu kaitannya ya. Jadi benar-benar Al-Quran ini penakluk dunia dan juga penakluk bagi segala penyakit fisik ataupun zahir, penyakit zahir atau penyakit batin ya, penyakit badan atau penyakit apa namanya, penyakit hati ya. Nah, sekali lagi Ustadz ingin menguatkan ya, bahwa Ramadan itu adalah betul-betul yang pertama tadi adalah bulan iman. Kemudian saya tambahkan lagi, selain bulan iman, bulan Ramadan itu yang jelas adalah bulan Al-Quran. Jadi hubungannya dengan puasa ya, ini pas, dan juga bulan Al-Quran pas. Bulan Ramadan adalah bulan puasa dan juga adalah bulannya Al-Quran. Kalau bulan puasa tadi kan disebutkan diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya, diwajibkannya juga adalah untuk hanya bulan Ramadan saja. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini adalah di surah Al-Baqarah ayat 185-nya. Ketika 183 berbicara dengan panggilan kepada orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian 185-nya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau bisa ditampilkan, silahkan Ustadz Fahmi menampilkan materi yang, nah ini ya, Ustadz buat ringkasannya ya. Nah, keutamaan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Nah, ini mungkin jadi bisa nanti kalian ringkasannya dari ambil di sini ya, untuk laporan di penulisannya tausiah hari ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah 185. Nah, di sini dikatakan Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Jadi dipuji oleh Allah bulan Ramadan ini. Jadi bulan-bulan itu kan ada 12 kalau bulan Hijriah ya, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan yang ada itu, satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran cuman bulan Ramadan. Yang lainnya tidak ada namanya disebutkan dalam Al-Quran, hanya bulan Ramadan. Ketika ini Allah sebutkan, berarti adalah Ramadan ini yang terpilih ya. Dan Allah langsung yang memilihnya dengan menyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Selain itu disebutkan lagi, diturunkan Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Coba lihat yang di bawahnya. Kitab-kitab suci semuanya diturunkan kepada para nabi alaihimussalam di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya Al-Quran, semua kitab suci diturunkannya di bulan Ramadan. Yang pertama kita ambil Suhuf Ibrahim. Ini lembaran-lembaran untuk Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ini adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu kalau dirinci ya, silsilah orang tua beliau, keturunan beliau ya, sampai Adnan ya, kemudian terus ke atas. Adnan itu adalah sampai kepada Nabi Ibrahim lewat anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW ya, dan seterusnya. Nah, jadi Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya ya, nenek moyangnya para nabi. Karena Nabi Ibrahim juga menurunkan Nabi Ishak ya, Nabi Ishak banyak menurunkan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, menurunkan Nabi Ismail kemudian kepada Nabi Muhammad ya. Jadi para nabi-nabi rata-rata berasal dari nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi Allah suhuf atau beberapa lembaran-lembaran petunjuk ya, kitab, diturunkannya apa? Malam pertama Ramadan ya. Malam pertama Ramadan ya.
Itu adalah malam pertama kalinya diturunkan suhuf Ibrahim. Yang kedua Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, hanya tanggalnya aja yang beda-beda ya. Kalian mau tahu tanggalnya itu nanti lihat kitab Tafsir Ibnu Katsir ya, baca aja, cari aja di internet ya. Ya. Tafsir Ibnu Katsir ya tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di situ dijelaskan. Nah, ini sudah ada masuk suara dari luar ya. Mungkin Ustaz ringkas lagi ya supaya bisa selesai, sudah hampir jam 10. Kemudian yang kedua tadi yang ayat yang sudah Ustaz sampaikan, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Kemudian beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, ke halaman 2-nya Ustaz Fahmi. Maka apa? Maka baginya adalah satu kebaikan ya. Maka baginya satu kebaikan ya, halaman kedua ya. Maka baginya satu kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 ya. Dia mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan biasa aja sudah dilipat gandakan 10 Al-Quran itu, baca satu huruf saja. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim satu huruf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, itu sudah 3 huruf yang kita baca. Dikali 10 masing-masing, 30 pahala yang sudah kita dapatkan hanya membaca alif lam mim ya. Nah, itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pengembannya, bagi pembacanya ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini bagi yang sering baca Quran, Quran datang nanti di bulan Ramadan di hari kiamat sebagai pemberi syafaatnya, bahkan mulai dikubur juga sudah diberi syafaat ya. Nah, kemudian selain Al-Quran, orang tua pun juga nanti akan mendapatkan kelebihan ya. Bagi yang banyak membaca Al-Quran dan mendidik anaknya dengan Al-Quran ya. Apalagi mau menghususkan anaknya ya untuk belajar Al-Quran. Mengikuti kegiatan tahfiz camp ya. Orang tua mengizinkan. Insya Allah ini dapat juga nanti ya. Nah, yang di rumah juga nanti mengawasi anaknya. Sudah baca Al-Quran 1 juz belum hari ini? Belum selesai, tambah lagi ya. Nah, ini riwayat yang lain. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya pada hari kiamat, orang tuanya akan dikenakan mahkota. Ya. Jadi anaknya yang mengamalkan, membaca Al-Quran, orang tuanya juga dapat. Ya. Meskipun orang tuanya mungkin kurang baca Qurannya karena sibuk, ya, karena sibuk bekerja, ya, mencarikan nafkah sehingga baca Qurannya jadi kurang. Tetapi mengarahkan anaknya untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, maka orang tuanya akan dikenakan mahkota yang bercahaya, yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari, melebihi cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia. Nah, lantas bagaimana menurut kalian dengan orang yang mengamalkannya? Nah, lebih lagi ya, ini baru membacanya aja sudah ya, luar biasa, apalagi yang mengamalkannya. Nah, hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, ini sanadnya sahih. Jadi insya Allah orang tua akan mendapat kemuliaan ya. Apalagi tahun ini orang tua luar biasa ya. Ikut serta juga dalam grup pesantren Ramadan online. Kalau tahun Ramadan kemarin kan orang tua tidak ikut ya.
ini orang tua ikut ya, supaya orang tua juga tahu, oh ini kegiatan anak saya seperti ini ya, luar biasa ya. Nah, kemudian terakhir Ustadz sampaikan lagi sebuah hadis yang terakhir, selain Al-Quran yang memberi syafaat di hari kiamat nanti juga adalah puasa itu sendiri. Yang hari ini kita puasa, insya Allah akan jadi syafaat, pemberi syafaat juga. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran. Nah, di sini hadisnya menyebutkan dua ya. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk mensyafaati hamba. Puasa berkata, jadi puasa yang kita puasakan pada hari ini dan seterusnya bisa berkata nanti pada hari kiamat ya, menjadi saksi. Dia berkata, wahai Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makan dan minum ya di siang hari. Oleh karena itu izinkanlah aku memberinya syafaat ya. Nah ini Al-Quran, puasa bisa berkata-kata ya dengan izin Allah menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran juga bisa berkata. Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku telah mencegahnya tidur malam ya. Dia tidak tidur malamnya, tidur juga ya, cuman ada di antara malam dia tidak tidur, dia bangun, dia juga baca Al-Quran, dia tadarus, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kata Al-Quran, wahai Rabb, aku telah mencegahnya tidur malam. Oleh sebab itu, berilah aku izin untuk memberinya syafaat, maka keduanya pun memberi syafaat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abid Dunya, At-Tabrani dan Al-Hakim ya, banyak perawinya ya. Jadi kesimpulannya Al-Quran dan juga puasa ini adalah pemberi syafaat ya. Nah, alhamdulillah ini kita saling mengingatkan ya, apalagi alhamdulillah kepala sekolah kita Ustadz Arif, beliau jam 3 sudah mengingatkan, ayo bangun, kemudian jangan lupa baca Quran, jangan lupa tahajud ya. Beliau sudah menjadi contoh bagi kita ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lancar, diberikan kesehatan dan menjalankan kegiatan amaliyah Ramadan dengan baik dan intinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin cukup ya, itu aja yang Ya, alhamdulillah sudah selesai Ustaz. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama tentang di bulan suci antaranya di mana di bulan suci Ramadan turunnya Al-Qur'an yang biasa kita peringati dengan nuzulul Quran. Kemudian di bulan Ramadan di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan, khususnya yang beliau sebutkan tadi, ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dilipat gandakan nilai pahalanya. Nah, begitupun juga dinilainya sama dengan ibadah wajib. Nah, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan Ustadz Jaini tadi menjadi motivasi kita untuk lebih memeriahkan lagi Ramadan pada kali ini dengan memperbanyak ibadah ya Ustaz, silahkan lanjutkan Ustaz tadi. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kegiatan kita tausiah pada hari ini insyaallah cukup. Bisa terdengar
Ustadz Jaini itu ada yang angkat tangan tuh, namanya Adit. Oh, ada apa? Ada yang angkat tangan tuh, kayaknya tuh mau bertanya. Oh, silakan, silakan. Adit tadi tulisannya tadi. Oh ya, silakan Adit. Silakan. Ya, ada apa yang ditulis? Oh, kepencet katanya. Ya, tadi Ustadz juga terkeluar ini apa mungkin apa update Zoom-nya jadi otomatis keluar ya. Silakan Ustadz Nasrullah. Langsung ditutup aja Ustadz, kata Ustadz Inasnya sudah sinyal Sidin sakit di sana. Oh ya. Baik, alhamdulillah ya Ustadz bisa tersambung lagi ya. Kita sama-sama tutup. Sebelum kita menutup, kita sama-sama berdoa dulu. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma zayyin awqatana fi syahri Ramadan bi ta'atina laka wa'inna fi naharihi ala siyamihi wa fi laylihi ala salati wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana liqulubina dhiya'a wa li asqamina dawa'a wa li dhunubina mumahhisa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.